Alhamdulillah pagi ini kita sudah masuk hari ke-21 Ramadan. Dan sesi sharing subuh pagi ini kita bersama Mas Fajar Hidayat akan bahas tentang surat Ad-Duha. Quote kemarin yang dikasih sama Mas Fajar adalah Nabi Muhammad meminta kepada Allah syafaat untuk umatnya sebagai bukti kecintaan. Kira-kira pengorbanan apa yang telah kita lakukan untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi? Nah, kira-kira seperti apa nih bukti kecintaan kita kepada Rasulullah? Kita akan simak pemaparan dari Mas Fajar ya pagi ini tentang surat Ad-Duha. Mas Fajar, standby, ready? Tes. Iya, hadir. Oke. Dan baiklah. Dan semalam ya, saya mau sharing sedikit dulu sebelum Mas Fajar mulai ya. Ini pengingat juga buat aku. Tadi aku udah share di grup para teman-teman yang sharing Ramadan. Sorry, sebelum Ramadan. Setelah aku semalam gitu ya, ketika buka Facebook itu ada tulisan temanku Dr. Adit, beliau di Purwakarta itu mengikat quote-nya gitu ya, satu tulisan, ada flyer yang tulisannya tuh bikin aku iya ya benar ya, banyak juga ya gitu ya. Jadi Ramadan itu ibarat sidang skripsi di mana 10 hari terakhir serupa dengan sesi tanya jawab dengan para penguji. Masa paling krusial yang akan menentukan nilai dan status kelulusan. Lucunya, di 10 hari terakhir Ramadan ini malah banyak yang cabut, ibadah jadi seadanya dan ogah-ogahan. Lebih ribut nyiapin segala pernak-pernik lebaran harus kece, harus punya baju baru, yang keren, kue-kue dan sajian lebaran harus optimal dipersiapkan. Masjid makin sepi, mal dan pasar malah yang berjubel ya. Ini bener-bener aku ngeliat banget gitu ya, mal-mal, supermarket itu berjubel, antrinya itu luar biasa, tapi masjid-masjid yang pada sholat tarawih itu mulai berguguran, dan aku tuh langsung menyangkut pautkan dengan para peserta sharing subuh ini yang tadinya gitu ya, yang hadir tuh Masya Allah ya, 150, 130, makin ke sini itu malam makin berguguran gitu Mas Fajar, Pak Heru. Tapi nggak apa-apa ya, semua itu Allah yang menggerakkan hatinya untuk hadir di sharing subuh maupun di hadir untuk sholat taraweh. Terus saya lanjut satu lagi, kajian-kajian seputar keutamaan 10 hari Ramadan yang sebenarnya sudah bejibun, kayaknya nggak mempan. Kalah talak sama kultur seremonial dan tuntutan sosial masyarakat Indonesia menjelang Lebaran. Lucunya lagi, pas 1 Syawal mereka mengklaim telah meraih kemenangan, mendapatkan ampunan, kembali suci seperti bayi. Aduh, jaka sembung bawa kapak nggak nyambung di kisanak. Mana ada sih bisa wisuda dapat gelar sarjana kalau sidang skripsi aja nggak tentu diikuti gitu. Itu kira-kira yang buat saya ini banget sih reminder gitu. Judulnya tulisan Mas Aditya itu yang hilang di ujung Ramadan gitu. Dan memang banyaknya saya pas mau bikin program Tadabbur Quran ya bersama Quran Journaling itu kita ya menceritakan apa sih yang minus gitu ya ketika bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir itu banyak yang sudah nggak fokus di puasanya, udah nggak fokus di ibadahnya gitu, udah mulai banyak banget nih daftar untuk bukber gitu, sehingga sholat maghribnya ditunda, terus nggak taraweh, terus banyak yang pada bolong puasanya karena capek bikin kue-kue kering, terus capek karena belanja seharian panas gitu segala macamnya. Mudah-mudahan kita semua tidak seperti itu ya teman-teman semua gitu. Makanya kita hadir di sharing subuh pagi ini, kita selain dapat pencerahan, dapat motivasi, pengingat diri juga gitu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Sebenarnya kita tidak rugi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan gitu. Biar kita itu
benar-benar menang gitu, benar-benar menang di akhir Ramadan ini. Gitu. Baiklah, Mas Fajar, mangga Mas, waktu dan tempat kami persilakan. Maaf ya pembukaannya sedikit dari saya seperti itu, karena saya merasa ini juga buat pengingat kita semua, jangan sampai kita kehilangan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang itu tuh aduh luar biasa banget ya. Seperti itu. Mangga Mas Fajar. Ya, terima kasih. Kamera belum di-on kan, Mas? Oh. Bentar. Lah. Nah, saya sih. Ini. Oh iya. Innalillah. Oke. Lupa. Tadi juga mikrofonnya lupa. Saya mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan kesehatan. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk menyampaikan ataupun berbagi tentang tadabbur surat Ad-Duha. Kemudian menanggapi dari apa yang disampaikan oleh moderator, itu memang sangat jelek sekali ya. Memang di akhir-akhir itu semangat mulai kendor, tetapi justru malah itulah yang menjadi inti dari setiap perjalanan. Makanya ada hikmahnya juga ketika Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu bil khawatim, bahwa amal itu yang menjadi penuhnya adalah akhir. Karena emang banyak orang yang bisa memulai tetapi mereka tidak bisa mengakhiri. Banyak sekali orang yang ketika start itu rame banget, tapi nyatanya tidak sedikit yang berguguran. Bahkan yang sampai pada finish itu cuman segelintir orang. Ya, mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi kita, karena memang istiqomah itu berat sekali banget. Banyak loh yang kita bisa aja memulainya begitu aja tetapi tidak bisa mempertahankan. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-istiqomah, kemudian husnul khotimah. Baik, saya di sini akan sharing tentang tadabbur surat Ad-Duha. Ya, namanya juga sharing, itu berbagi. Jadi lebih ke tadarus kalau dalam bahasa Arab, yang artinya bahwa saya belajar dari antum semua, kemudian antum mengambil jika ada yang sesuatu yang perlu diambil dari apa yang saya sampaikan. Nah, surat Ad-Duha ini bagi saya sangat menarik sekali, sangat berkesan sekali, di mana seperti yang disampaikan oleh para ulama bahwa surat Ad-Duha ini merupakan suratul minnah wan nusrah, surah pemberian, surat karunia, surat pertolongan dan kemenangan. Kenapa? Karena memang pada surat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minnah, pemberian yang ya Allah besar sekali. Pemberian yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Dan lebih hebat daripada itu, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima pemberian tersebut. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah memberikan satu pemberian yang membuat dia ridho, justru dia memilih hal yang semua itu di luar dugaan kita sebagai umatnya. Nah, surat ini adalah salah satu surat Makkiyah yang diturunkan di awal-awal dakwah ke Islam di Makkah.
Jadi salah satu hal yang mungkin bisa kita pelajari ketika kita ingin memahami makna dari suatu ayat secara utuh, kita melihat asbabun nuzul, kemudian kondisi sosial, realitas zaman di mana ayat tersebut diturunkan. Salah satunya adalah bahwa ayat ini diturunkan ketika terjadi inqita'ul wahyi ataupun terputusnya wahyu. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih sekali, sangat sedih ketika wahyu itu terputus. Dan orang-orang Quraisy pada saat itu menyatakan bahwasannya Allah telah meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril juga telah meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka telah abgodo, telah marah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sebuah klaim dari orang-orang Quraisy pada saat itu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala justru membantah dengan menurunkan surat Ad-Duha ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Luar biasa sekali. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah demi waktu duha, yaitu awal siang, ataupun dalam beberapa pendapat juga yang maknanya itu adalah waktu siang seluruhnya. Wadduha kemudian wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu dan tidak sedikit pun marah kepadamu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama banyak sekali berkomentar kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah demi waktu duha. Salah satunya adalah dalam surah Ad-Duha ini Allah Subhanahu Wa Taala mengedepankan waktu duha daripada malam, yang pada ayat ataupun surah sebelumnya di surah Al-Lail tepatnya Allah justru lebih ataupun memulai dengan wal-lail, dengan demi malam, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Allah Subhanahu Wa Taala memulai dengan malam. Tetapi dalam surah Ad-Duha ini Allah Subhanahu Wa Taala sebaliknya justru memulai dengan awad duha ataupun dengan waktu siang. Mengomentari hal tersebut, para ulama mengatakan banyak pendapat, yang salah satunya adalah bahwa di surat Al-Lail Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang Abu Bakar. Berbicara tentang Abu Bakar yang seluruh umat, bahkan Abu Bakar sendiri, manusia terbaik setelah para anbiya, itu telah melewati masa-masa gelap, telah melewati masa-masa jahiliyah, yang itu berarti kegelapan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memulai dengan waktu malam sebagai isyarat bahwasannya mereka dulu pernah berada dalam masa kegelapan yang kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sampai pada masa yang terang, nur minadz-dzulumati ilan nur. Adapun di surah ini itu sebaliknya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu cahaya, dan beliau dari sejarah yang kita pelajari belum pernah melakukan kesyirikan bahkan di masa jahiliyah itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru di awal-awal masa kenabian ataupun sebelum 3 tahun kira-kira sebelum diturunkannya wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak menyendiri, menyiapkan diri, kemudian meninggalkan orang kaumnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu merasa terbebani dengan keadaan yang dihadapi oleh para kaumnya. Karena kita ketahui bahwa kesyirikan telah merajalela pada saat itu, yang memang kesyirikan itu dipelopori oleh salah seorang yang dikenal dalam sejarah sebagai Amr bin Luhai. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ini adalah jawabul qasamnya. Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada orang-orang kafir sebagai bantahan melalui malaikat Jibril bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ma wadda'ak, tidak sama sekali tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidak sama sedikit pun tidak membencimu. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy pada saat itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya berkata kepada Rasulullah bahwasanya Allah telah meninggalkannya.
Justru di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sedikit pun Allah Subhanahu wa taala wadda'ak, tidak meninggalkanmu. Ada satu hal yang menarik sekali dari 3 ayat pertama ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ad-duha, kemudian al-lail, kemudian ma wadda'ak. Salah satunya adalah bahwasannya waktu itu memang berganti. Waktu itu berubah dari siang ke malam, dari malam ke siang. Setiap waktu itu bergulir, berputar. Kita tidak berada dalam satu waktu. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwasannya perguliran waktu itu bukan karena alasan cinta dan benci. Tidak sama sekalipun. Begitu pula dengan pergantian keadaan. Bukan berarti nikmat yang kita dapatkan itu alamat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Bukan berarti musibah yang kita dapatkan itu adalah benci dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun. Itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nilai itu tidak diambil dari soal. Itu adalah soal yang diberikan kepada kita semua, dan sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai kualitas kita dari soal yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana orang ujian seperti yang kita rasakan dalam sekolah ataupun ujian-ujian lainnya. Kita tidak pernah mendapatkan nilai dari soal ujian yang diberikan kepada kita. Lantas dari mana kita mendapatkan nilai? Dari bagaimana kita menanggapi soal tersebut. Begitu pula dengan waktu perguliran waktu ini. Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak melakukan itu kecuali karena hikmah. Baik hikmah itu kita ketahui ataupun tidak. Makanya penurunan wahyu ataupun diberhentikannya wahyu itu bukan karena alasan cinta, juga bukan karena alasan benci, bukan karena alasan meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi justru karena ada hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan setiap ayatnya dalam Al-Quran sesuai dengan kejadian-kejadian agar bisa kita ambil pelajaran dari dari kejadian tersebut, kemudian ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu. Itu yang salah satu hal yang mungkin bisa kita tadabburi, kita ambil, kita simpulkan dari sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan waktu duha, kemudian waktu malam. Adapun hal lain yang juga yang bisa kita ambil dari ayat kedua ataupun 3 ayat ini adalah bahwasannya waktu duha itu adalah sangat penting sekali. Para ulama mengatakannya sebagai da'but tawwabin, ataupun kebiasaan orang-orang at-tawwab, orang-orang yang selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu duha, kemudian waktu al-laili idza saja, ketika malam membungkus, ketika gelap membungkus malam. Nah, itulah waktu di mana orang-orang yang tawwab, orang-orang yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat duha, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 2 waktu itu, di waktu duha, kemudian waktu sahar, waktu malam, ataupun yang seperti biasa kita sebutkan dengan waktu sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Karena memang tidak banyak orang yang bisa melaksanakan ibadah di kedua waktu tersebut. Berat sekali bagi kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika di waktu duha kita disibukkan dengan kerja, maka di waktu tahajud kita justru terlelap karena lelah karena kerja. Jadi ini merupakan 2 waktu yang sangat penting yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikaitkan dengan mawadda'ak, dengan tidak ditinggalkannya engkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang mungkin bisa kita ambil juga faedah bahwasannya ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di 2 waktu ini, maka insyaallah Allahumma wadda'ak, Allah tidak akan meninggalkan kita. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Ini salah satu tafsiran dari ayat tersebut, bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Justru ini udah familiar sekali, udah kita tahu bersama bahwa ad-dunya sijnul mu'minin
wa jannatul kafirin, bahwasanya dunia itu adalah penjara bagi seorang muslim, kemudian surga bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena di surga nanti balasan yang akan kita dapatkan ketika kita mendapatkan surga itu lebih besar sekali. Makanya dunia ini sebesar apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit pun tidak menyamai apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti untuk orang-orang yang beriman. Makanya ini ibarat penjara yang membatasi kita dengan kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang kafir ini adalah surga. Kenapa? Karena bagaimanapun keadaan mereka di dunia ini, sesusah apapun, serumit apapun masalah yang mereka hadapi, maka itu adalah bagian dari hal yang membatasi mereka untuk mendapatkan azab yang lebih besar. Makanya azab yang mereka dapatkan di sini itu tidak berarti apa-apa ketika mereka telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang membangkang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, siksa yang amat pedih. Kemudian lain juga walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwasanya hari esok itu akan menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Ketika kamu ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meninggalkanmu, maka ingatlah bahwasanya sekarang aku akan memberikanmu akan menjadikan waktu esok lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya. Fatratul inqita'ul wahyi ataupun masa terputusnya waktu adalah merupakan salah satu momen yang sangat menyedihkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga yang perlu kita ambil pelajaran ibrah darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat sedih sekali. Allah Subhanahu Wa Taala galau. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam galau sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan wahyu pada saat itu. Dan para ulama menyatakan bahwa fatratul inqita'il wahyi itu terdiri dari, ada yang mengatakan ada yang 3 hari seperti dalam sejarah, kemudian ada yang mengatakan berapa hari, sekian, sekian, dan sekian. Kita ambil misalnya 3 hari. Hanya 3 hari Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu. Rasulullah sangat sedih sekali. Bagaimana dengan kita yang astagfirullah luar biasa, yang tidak hanya 3 hari kita tidak berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, padahal Al-Qur'an telah diturunkan secara utuh. Tetapi meski demikian masih saja banyak sekali waktu-waktu diam di mana kita terlalaikan akan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan parahnya, kita tidak pernah merasa bersalah. Kita tidak pernah merasa bahwasannya kita telah melakukan kesalahan yang besar. Astagfirullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh menjadi teladan bagi kita. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih sekali di masa terputusnya waktu, di masa ia tidak lagi bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman yang diturunkan pada saat itu, dan beliau sedih, kenapa kita tidak pernah merasakan hal yang justru ditunggu-tunggu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak pernah merasakan hal sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan. Bukan hanya 3 hari, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan tidak sedikit pun yang bertahun-tahun, atau bahkan kita membaca Al-Quran hanya ketika kita berada di taman kanak-kanak dulu, dan itu pun didikte oleh para guru kita, para asatidah kita, para ustadzat kita. Ini yang perlu menjadi bahan renungan bagi kita, bagaimana muamalah ataupun interaksi kita dengan Al-Quran, bagaimana muamalah kita dengan Allah melalui firman-Nya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kita melalui ayat-ayat yang diturunkannya, maka sudah selayaknya kita membacanya, kemudian memberikan feedback, timbal balik dari firman tersebut. Karena jika kita pikirkan secara logika, ketika kita berbicara kepada seseorang, kemudian orang tersebut tidak pernah memperhatikan apa yang kita bicarakan, maka apa yang akan kita rasakan pada saat itu? Tentunya
sakit sekali, nyesek pastinya. Kita bicara nih sama orang, oh, udah lama ngobrol panjang banget. Pembicaraannya itu penting juga. Dan itu buat kebaikan dia, tetapi dia tidak pernah merespon, tidak pernah mendengarkan. Justru malah mikirkan ataupun memperhatikan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Apa yang kita rasakan pada saat itu? Ya tentunya kita akan merasakan rasa sakit, kemudian marah, atau bahkan kita tidak lagi mau berbicara berbicara kepada orang tersebut. Walillahil matsalul a'la. Selanjutnya walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ini adalah satu ayat yang sampai sekarang menjadi ayat yang sangat saya sukai karena makna yang terdapat dalam ayat tersebut. Ini yang menjadi tanda bagaimana cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya itu sangat luar biasa sekali. Seperti yang disampaikan oleh Pak moderator, saya mengutip quotes yang seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meminta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kepada umatnya di akhirat kelak sebagai tanda cinta, realisasi cinta, bukti cinta bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar cinta kepada kita. Nah, kira-kira untuk membalas cinta Rasulullah apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita korbankan kepada beliau? Ini yang kita perlu perhatikan kembali. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan sesuatu yang hal tersebut akan membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridho. Kita lihat bagaimana pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beserta para anbiya lainnya diberikan doa yang mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka dan seluruh anbiya selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kesempatan tersebut, menerima kesempatan berdoa tersebut. Rasulullah justru menangguhkannya hingga dan menukarnya dengan syafaat di hari akhirat untuk para umatnya. Ini sangat luar biasa sekali bagaimana kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih besar terhadap umatnya daripada kecintaan terhadap diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya anbiya yang di hari akhirat kelak ketika para anbiya justru mengatakan nafsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengatakan ummati. Apakah ini tidak menyadarkan kita begitu besar cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, namun kita mengabaikannya? Makanya di sini di ayat ini kita ditanyakan seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta itu seperti yang kita ketahui tidak hanya ucapan, tapi pembuktian. Karena seberapa sering pun kita mengatakan bahwa kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak ada realisasi, tidak ada bukti cinta dari apa yang kita katakan, lantas buat apa? Sama aja bohong kan? Kita tidak justru dengan demikian malah ucapan kita menjadi omong kosong, tidak bermakna. Karena cinta itu emang harus dibuktikan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuktikan cintanya kepada kita. Selain itu, dalam beberapa kesempatan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan pada dua pilihan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih yang lebih mudah untuk umatnya. Dalam kisah yang sangat masyhur sekali, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi ikhtiar, pilihan, apakah tepatnya di kisah para ahli Taif yang mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat gunung meminta kepadanya untuk melempar gunung itu kepada ahli Taif, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengaminkan, tidak mengiyakan pelemparan gunung tersebut oleh malaikat gunung, tetapi justru memilih rahmah,
Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar diturunkan sebagai rahmat kepada seluruh alam, tidak hanya kepada umatnya, tetapi justru kepada seluruh alam dan kepada as-saqalan, kepada bangsa jin dan manusia. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merealisasikan rasa cinta tersebut, merealisasikan tujuan diturunkannya tersebut sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian juga dalam satu kesempatan, ketika orang-orang kafir Quraisy meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan Bukit Safa emas, sehingga mereka percaya dengan apa yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu malaikat turun, ya Rasulullah, assalamu yukri'ukas salam. Wahai Rasulullah, assalam, Allahu assalam, menyampaikan salam kepadamu dan memberikan dua pilihan kepadamu. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Bukit Safa ini sebagai emas sehingga mereka percaya kepadamu, atau pilihan yang kedua, aku bukakan pintu taubat kepada mereka hingga hari kiamat. Namun satu hal yang perlu kau ketahui, ketika aku menjadikan Bukit Safa ini emas dan masih saja ada orang yang tidak beriman kepada risalah yang kau bawa, la u'adzibannahum adaban syadida, adaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Maka aku akan mengazab mereka azab yang tidak pernah aku berikan kepada umat-umat sebelumnya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kecintaan kepada umatnya justru memilih pilihan kedua. Bisa saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika memang benar-benar egois pada saat itu, daripada orang-orang Makkah, daripada umatku, kaumku tidak mempercayaiku dan mengatakan aku sebagai pendusta, maka aku pilih saja pilihan pertama, menjadi Allah Subhanahu wa taala mengiyakan permintaan mereka untuk menjadikan Bukit Safa ini emas. Tapi Rasulullah tidak berpikir seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir jangka panjang. Makanya yang memilih pilihan kedua, membuka pintu taubat kepada umatnya hingga hari kiamat kelak. Ini merupakan bukti cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terbesar ini luar biasa sekali ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan Ibni Abbas berkata, idzan la ardo wa wahidun min ummati finnar. Idzan la ardo wa wahidun min ummati finnar. Jadi aku tidak akan pernah ridho dan satu orang dari umatku masuk neraka. Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar setiap orang yang menyatakan la ilaha illallah dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meski memang terkadang kita memang harus masuk neraka terlebih dahulu, tetapi itu adalah jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada satupun orang yang benar-benar bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka. Rasulullah tidak ridho dengan semua itu. Dan dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran bagaimana cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, kepada seluruh umatnya. Orang yang tidak pernah sedikit pun bertemu dengan beliau, tetapi beliau justru memperjuangkan hak-hak mereka. Perjuangan yang tidak begitu kecil sekali, tapi sangat agung. Ketika kita mendapatkan orang yang memperjuangkan hak-hak kita di dunia, kemudian kita terkagum-kagum dengan perjuangan beliau, maka bagaimana dengan orang yang memperjuangkan hak kita di akhirat, kenikmatan kekal, surga, puncak kenikmatan, puncak pemberian yang akan kita dapatkan, nikmat yang sangat agung, luar biasa sekali. Begitulah cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, ketika kita telah mengetahui bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu besar cinta yang ia miliki, begitu besar cintanya kepada kita, apa kita juga memiliki perasaan yang sama?
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menyatakan cinta, tetapi juga merealisasikan cintanya. Apakah cinta yang kita punya itu hanya sekedar ucapan atau juga berupa perbuatan? Nah, itu yang perlu kita tanam dari sekarang. Coba bayangkan bagaimana nantinya ketika kita tidak membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mengikuti sunnahnya. Karena cinta itu kita mengikuti sunnah, mentaati apa yang disampaikan oleh beliau, mengikuti segala yang diperintahkan oleh beliau, kemudian mengikuti apa yang dikerjakan oleh beliau. Dan semua itu bukan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi untuk kita sendiri. Karena amalan yang kita lakukan itu buat kita sendiri, bukan buat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita bayangkan bagaimana kelak ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan syafaat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Namun ketika kita mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata bahwasanya aku adalah salah seorang dari antara umatmu, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan tanda-tanda bahwasanya kita bagian dari umatnya. Kemudian beliau menyatakan aku tidak mengenalmu. Lantas kira-kira kepada siapa kita akan meminta syafaat? Ada nggak kira-kira orang yang bakalan memberikan kita syafaat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lagi tidak mengenal kita? Karena orang-orang Islam, umat Rasulullah akan dikenal dengan tanda gurroh, cahaya di wajah mereka bekas wudhu. Dan orang yang tidak pernah berwudhu misalnya, dari mana mereka akan mendapatkan tanda tersebut? Toh kata Rasulullah tanda itu adalah min atharil wudhu, itu adalah bekas wudhu, yang itu artinya bahwa dia melakukan sholat secara terus-menerus, secara istiqomah. Dan orang yang meninggalkan sholat, lantas bagaimana mereka membawa bukti bahwasannya mereka itu adalah bagian dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di ayat selanjutnya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika alam yajidka yatiman. Sebelumnya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mendapatimu dalam keadaan yatim kemudian memberikan padamu perlindungan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Abi Thalib sebagai orang yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penantangan-penantangan yang digencarkan oleh orang-orang Quraisy, bahkan dari pembesar-pembesar orang Quraisy pada saat itu. Abi Thalib menjadi bagian terbesar orang yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya. Ini kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk flashback, memikirkan apa yang telah terjadi kepadanya sebelum masa kenabian. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun tidak meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus sebagai Rasul, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melindunginya. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah pada setiap langkah-langkah yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wajadaka ailam fa'agna, dan mendapatimu dalam keadaan fakir, miskin, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala fa'agna, memberikan harta, menjadikanmu kaya, menjadikanmu berkecukupan. Kejadian ini terjadi sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah ataupun sebagai Nabi. Ini yang juga menegaskan bahwasannya ketika Allah Subhanahu Wa Taala tidak meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah belum menjadi seorang Nabi dan Rasul, apakah iya Allah Subhanahu Wa Taala akan meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara ia telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang Rasul? Secara logika tidak. Ketika belum menjadi Rasul aja Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya, memberikan perlindungan kepadanya,
memberikan hidayah pada setiap langkahnya sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah satu orang yang tidak tergelincir dengan kesyirikan, tidak jatuh pada lembah kesyirikan, tidak tergelincir dengan maksiat-maksiat yang merajalela di bangsa Arab pada saat itu, tidak terpengaruh dengan kerusakan-kerusakan yang menyebar di kalangan Arab jahiliyah pada saat itu. Apa iya zat yang memberikan semua itu sebelum kenabian akan meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kenabian? Ini yang menjadi bantahan kepada orang-orang Quraisy yang menyatakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajak kita untuk berempati. Bagaimana kita merasa berpikir keadaan orang lain, bagaimana kita menjadikan diri kita berada dalam posisi orang lain. Yang dengan demikian kita bisa mengetahui apa sekiranya yang diinginkan oleh orang tersebut. Makanya di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'ammal yatimah fala takhar. Coba bayangkan bagaimana ketika kita berada sebagai seorang yatim. Apa yang akan kita rasakan? Tentu kita membutuhkan perlindungan. Nah, pada saat itu ketika kamu mengetahui bahwasannya orang-orang yatim ini ataupun anak-anak yatim ini butuh perlindungan, maka berikanlah perlindungan kepada mereka. Empati ini merupakan salah satu sarana agar kita bisa memberikan kebaikan. Kita berpikir bagaimana rasanya ketika kita menjadi orang tersebut. Ketika kita melihat orang yang bermaksiat, kita berikan mereka nasihat. Kenapa? Karena bayangkan saja ketika kita berada dalam maksiat tersebut, kemudian kita tidak mendapatkan nasihat, maka kita akan tergelincir pada dosa dan azabnya itu sangat pedih. Coba kita berupaya untuk berempati selalu, seperti yang diceritakan ataupun digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sigoh ataupun melalui empati. Sigoh apa sigohnya dalam bahasa Indonesia? Bentuk cerita gitu ataupun bentuk kata sigoh empati. Bagaimana kita bisa merasakan keadaan orang lain. Famal yatima fala takhar. Maka jangan sekali-kali kamu berlaku sewenang-wenang kepada orang-orang yatim. Sebagaimana engkau dulu pernah yatim. Tentunya jika di saat engkau berada dalam hal seperti tersebut, ketika engkau dulu masih berada dalam masa yatim, kehilangan orang tua, apa yang paling kau butuhkan? Tentunya engkau membutuhkan pertolongan, perlindungan, tidak sekali-kali menginginkan orang lain berbuat sewenang-wenang terhadap dirimu. Maka itu pula lah yang dirasakan oleh orang yatim lainnya. Ketika mereka datang kepadamu, maka jangan sekali-kali kamu berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim tersebut. Wa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar, ini as-sa'il maknanya itu orang yang meminta. Di sini maknanya ada dua. Yang makna yang pertama adalah bahwasannya wa ammal sa'ilul ilm, talibul ilm, orang yang meminta ilmu kepadamu. Karena di ayat sebelumnya setelah berbicara tentang anak yatim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, alam yajidka yatiman fa wajadaka dhallam fahada. Wa wajadaka, dan mendapatkanmu dhal. Dhal di sini tidak selalu bermakna sesat. Para ulama mengatakan bahwasannya ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengetahui wahyu, yang dalam ayat lain dikatakan mata derimal kitab walal iman. Kamu tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu Al-Quran, kemudian apa itu iman. Para ulama lain juga menyatakan bahwasannya dol di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui arah di perjalanan. Di saat dia tersesat dari Halimatus Sa'diyah, kemudian dari jadnya Abdul Muttalib, dan beberapa keadaan lainnya. Al-muhim ataupun yang intinya bahwasannya
Dhol di sini bukan maknanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesat, hanya saja orang ulama mengatakan belum mengetahui wahyu karena memang belum diturunkan wahyu pada saat itu, dengan dalil mata derimal kitab walal iman, ataupun sesat dalam perjalanan. Nah, wa wajadaka dhalam fahada, maka wa amma sa'ila fala tanhar. Dan jika kamu mendapatkan orang yang meminta hidayah, orang yang meminta ilmu, orang yang meminta ibrah, pelajaran, dars dan lain sebagainya, fala takhar, maka kamu jangan menghardik mereka. Jika kamu belum bisa memberikan apa yang mereka minta, maka setidaknya jangan sampai kau sakiti mereka dua kali. Karena bagaimana ataupun apa yang engkau rasakan ketika engkau berada dalam keadaan mereka. Kenapa? Karena dengan demikian kita akan mengetahui dan merasakan bahwasannya memang benar-benar kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kemudian kita datang pada seseorang meminta sesuatu tersebut, kemudian dia tidak memberikannya, lalu menghardik kita, mengatakan kata-kata yang tidak pantas untuk dikatakan kepada kita, apa yang kita rasakan? Justru pada saat itu kita akan tahu bagaimana sakitnya. Nah, ketika kita mengetahui bahwa hal tersebut itu menyakitkan, maka berhentilah kita melakukan hal tersebut. Wa amma sa'ila fala tanhar juga maknanya orang yang meminta harta, makanan dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa sebelumnya juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa wajadaka a'ilan fa'agna, bahwasanya Allah mendapatimu dalam keadaan fakir, tidak memiliki apa-apa, kemudian memberikanmu karunia, agna, fa'agna akan menjadikanmu berkecukupan. Nah, ketika kita dalam keadaan fakir tersebut, tentunya kita membutuhkan banyak hal. Nah, ketika kita meminta kepada orang lain dan kita tidak diberikan oleh orang tersebut, maka kita udah merasa gimana gitu kan. Apalagi ditambah dengan kata-kata yang tidak baik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan untuk nikmat Rabbmu hadis, ceritakan, sampaikan, nyatakan. Yang di sini maknanya mensyukuri. Bukan berarti kita harus menceritakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Misalnya kita sholat tahajud nih, tahajudnya 10 banyak rakaat gitu, 8 rakaat lah. Tapi lama banget, sejam atau berapa, berjam-jam gitu kan. Terus diceritakan sama orang, oh tadi malam tuh aneh sholat sampai bengkak-bengkak gitu. Ya enggak gitu juga. Ya itu udah masuk ke ranah riya lagi. Kecuali memang pada saat itu di makom qudwah kita menceritakan agar kita dijadikan qudwah oleh orang-orang yang hadir pada saat itu. Kalau seperti itu dengan syarat kita terhindar dari rasa riya. Makanya para ulama menyatakan bahwa hadis di sini itu untuk amalan-amalan al-zahirah, nikmat-nikmat yang tampak. Misalnya kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kekayaan, kemudian kita berikan kepada orang lain, kita sumbangkan sebagai realisasi syukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, nikmat itu merupakan ujian, begitu pula musibah. Itu bukanlah nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan nikmat, itu bukan berarti nilai kita bagus. Tidak. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, itu bukan berarti nilai kita buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian, itu soal. Nah, nilai itu kita dapatkan dari bagaimana kita merespon ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merespon nikmat itu dengan kufur, maka nilai kita pastinya buruk di mata Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita merespon musibah itu dengan sabar, kemudian ihtisab, berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai kita insya Allah baik di mata Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Bukankah para nabi juga mendapatkan ibtilaat, ujian, banyak ujian. Tetapi itu tidak semata-mata menggambarkan bahwa mereka itu buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, semakin dekat derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar tantangan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, jadi dari sekarang kita juga harus merubah mindset. Jadi jangan kira menjadi orang kaya, mendapatkan banyak nikmat-nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, lantas spontan kita menyatakan bahwasannya kita ini adalah orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak karunia-Nya. Korun juga begitu. Hartanya malah orang-orang kuat nggak kuat ngangkat kunci doang. Gimana dengan harta yang dimiliki oleh Korun. Tetapi justru ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak Firaun juga seperti itu. Mereka salah mengartikan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka karunia, justru membuat mereka kufur. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan alhamdulillah, kemudian menggunakannya pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu sedikit dari kandungan yang terdapat dari surah Ad-Duha ini. Yang ingin saya tekankan sekali bahwa satu ayat yang bagi saya sangat berkesan sekali dalam surah Ad-Duha ini, yaitu wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hal karunia yang besar sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadikannya ridho, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih agar seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Makanya itu dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku akan masuk surga. Umatku yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan hanya beriman saja meyakini Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, yadkhulunal jannah, tetapi dia juga akan masuk neraka terlebih dahulu untuk membersihkan dosa-dosa. Dipikir, jadi jangan mikirnya jangan kayak gini. Oh, kita kan mau masuk surga nih semua. Ya udah, nggak apa-apa, bermaksiat aja. Yang penting kita beriman. Ya nggak gitu juga. Nah, dikiranya neraka itu apa kan gitu, mainan, kayak kagak gitu. Neraka itu ya Allah, adabnya sangat pedih sekali. Ya nggak kuat lah bayangin. Nah, kalau memang kita kuat, benar-benar kuat gitu untuk menahan azab yang ada dalam neraka, ya nggak apa-apa. Sekuat apa engkau menahan azab neraka, ya sebanyak itulah engkau melakukan dosa. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, illa man aba, kecuali orang yang membangkang. Ditanyakan oleh para sahabat, "Kama ya aba ya Rasulullah?" Loh, emang ada nih orang yang nggak mau masuk surga? Ada ya? Nah, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, menyalahi sunnahku, tidak mengikuti perintahku, mengerjakan laranganku, faqad aba, maka ia telah membangkang untuk masuk surga ataupun menolak untuk masuk surga. Saya cukupkan dengan demikian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jika ada yang dipertanyakan, bisa kita lanjutkan di sesi selanjutnya, sesi sharing ataupun tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Fajar, jazakallahu khairan katsiran atas pemaparannya ya, sharingnya tentang surat Ad-Duha yang luar biasa banget. Tadi pas Mas Fajar meneteskan air mata, aku langsung terenyuh banget itu. Jadi Rasulullah itu cinta banget sama kita gitu ya, tapi bukan kadang, mungkin ya kalau saya sendiri
sering gitu, bukan kadang gitu. Sering lupa gitu, sering lalai gitu. Ya alhamdulillah banget dengan adanya sharing subuh ini dan Mas Fajar itu mengingatkan lagi, ya Allah mudah-mudahan saya menjadi pribadi yang lebih baik dan baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih banyak. Pada teman-teman semuanya, adakah yang mau sharing ataupun bertanya? Dari Pak Heru, Mbak Dewi, Angga? Ya, nambah misalnya gitu kan. Bagaimana nih perasaannya, rasanya, aliran rasa gitu terkait tentang surat Ad-Duha ini? Tercerahkan Heru, Teh. yes? Ya merasa tercerahkan Teh. Udah itu aja. Ini kan suasana pagi atau suasana fajar kita mendapat hidayah. Jadi makanya pas fajar hidayat. Memberi hidayah di waktu fajar. Jazakallahu khairan Mas Fajar. Wa iyyakum walakum misluh. Ini yang menarik kalau semuanya menarik ya kalau ayat Al-Qur'an. Semuanya menarik, Pak. Semuanya menarik. Tapi kalau untuk pribadi saya sendiri itu yang selama ini jadi pertanyaan saya itu yang justru gongnya di bagian akhir ayat yang apa namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits gitu kan. Kalau di terjemahan itu dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur gitu kan. Tapi kan fahadits. Nah, fahadits itu kalau kita lihat hadis-hadis apa namanya dari riwayat macam-macam itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan sebagainya, hadatsana biasanya selalu dimulai dengan hadatsana bla 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 gitu kan. Hadatsana telah menceritakan bla bla bla. Jadi kan hadis itu ceritakanlah gitu kan. Nah, terus kalau harus diartikan seperti itu terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau menceritakan gitu kan. Terus pertanyaannya, ini kan kita nikmat juga banyak itu kan. Kita dapat nikmat yang banyak. Terus kita ceritakan semuanya gitu atau kita ceritakan yang apa gitu, apakah ada selection of nikmah gitu yang harus kita ceritakan. Nah makanya ini kemarin sempat juga saya pelajari juga dari Bayyinah TV ya, bagaimana Ustadz Nu'man menjelaskan tentang khususnya terkait ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahadits ini. Kan bisa juga nih ada orang yang wah ini ada ayat Al-Quran seperti ini berarti ya udah aku cerita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya lanjut. Itu nggak mudik kan? Enggak kan? Ini ada tamu. Ustaz teman ada contoh-contoh yang cukup lucu juga gitu. Jadi apa namanya? Ada yang Allah has given me a lot of knowledge gitu kan. Allah sudah memberiku banyak sekali pengetahuan, alhamdulillah. Dia ceritanya kayak gitu. Dia menceritakan nikmat sudah diberi ilmu atau pengetahuan oleh Allah. Ada juga Allah has given me like a perfect tajwid gitu kan. Alhamdulillah Allah sudah memberiku tajwid yang sempurna. Jadi kalau aku baca Quran itu tajwidnya luar biasa lah. Pokoknya susah orang memperbaiki tajwidku. Nah, apakah seperti itu? Tapi ini Ustadz Nu'man memberikan contoh yang itu ya sambil beliau tersenyum-senyum gitu. Atau Allah telah memberiku rumah yang indah, mewah, megah, alhamdulillah. Kerasan sekali aku di rumahku ini. Apakah nikmatnya seperti itu yang kita ceritakan gitu kan? Pertanyaannya kan seperti itu. Karena kan kebaikan Allah sebenarnya, kebaikan Allah terhadap nikmat yang diberikan gitu. I am a genius, alhamdulillah. Gitu. Saya tuh orangnya genius, alhamdulillah. Gitu. Allah telah mengaruniai aku sehingga aku menjadi genius. Atau kalau contoh yang ekstrim, yang agak menarik itu, kemarin aku jalan-jalan ke showroom atau ke pameran mobil gitu. Ada Mercy keluaran terbaru loh. Terus aku juga lihat ada BMW terbaru juga. Terus aku agak bingung sebenarnya. Aku mau pilih yang mana gitu.
Aku putuskan akhirnya aku beli dua-duanya. Nah itu kan pertanyaannya gitu kan, apakah seperti itu? Jadi itu justru bisa membuat membuat orang merasa ini apa-apaan ini orang ini gitu kan, merasa iri terhadap anugerah yang diberikan Allah kepada yang lain gitu kan, atau kepada kita gitu yang bercerita seperti itu. Nah, terus akhirnya Ustadz Nu'man mengajak kita meneropong kembali lahirnya surah ini yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Fajar Hidayat secara luar biasa, yang di awal tadi cerita tentang asbabun nuzul gitu kan, ketika Rasulullah agak sedih gitu karena kok wahyu yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang, tapi setelah itu Quran datang gitu kan. Nah, itulah nikmat Allah, maka bacakanlah hadis ya. Hadis itu berarti ceritakanlah. Nah, itu salah satu interpretasi yang menurut Ustadz Nu'man bisa diterima. Jadi Al-Quran itu sendiri adalah nikmat itu gitu. Itu salah satu interpretasi yang bisa diterima. Nah, terus tapi ada juga ulama yang lain yang bilang bahwa bukan itu maksudnya, tapi ya sebutkan aja nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadamu. Kalau Al-Qurtubi rahimahullah berkata ayat ini dialamatkan kepada Rasulullah SAW, tapi penerapannya bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, ini hampir beberapa ulama yang lain juga berpendapat yang serupa ini. Nah, Allah merujuk kepada apa sebenarnya? Textual point of view-nya apa ini? Jadi kalau dalam kajian di Bayani TV itu ada 3 krisis yang diceritakan di surah Al-Duha ini. Pertama, yaitu Nabi SAW sebagai orphan gitu kan, anak yatim. Terus Nabi, tadi juga Mas Fajar menjelaskan bukan tersesat, tapi sedang mencari sesuatu gitu kan, mencari hidayah lah ya. Terus akhirnya Allah memberikan hidayah gitu kan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dalam keadaan bankrupt, dalam keadaan kurang berkecukupan, sehingga akhirnya Allah membantunya atau mencukupkan Rasulullah SAW. Jadi ada 3 keadaan itu. Nah, itulah nikmat-nikmat Allah yang dimaksud di surah ini dan yang seharusnya diceritakan. Jadi saat kita bicara tentang nikmat-nikmat Allah, apa yang seharusnya kita bicarakan, yaitu nikmat in time of crisis. Nikmat pada saat kita mengalami krisis 3 tadi. Jadi ketika kita dalam situasi yatim, kita bisa bicara kepada anak yatim, bahwa kita juga pernah yatim gitu, tapi mereka jadi termotivasi karena cerita kita sebagai anak yatim yang akhirnya bisa keluar dari krisis itu gitu. Atau cerita ketika kita dalam keadaan bimbang, ragu dan sebagainya, tidak ada hidayah yang datang, terus ada orang yang sama yang mengalami itu, krisis seperti itu. Kita juga bisa menceritakan situasi di mana kita pernah mengalami itu dan akhirnya alhamdulillah dapat hidayah, terus akhirnya tercerahkan. Atau situasi di mana kita kurang berkecukupan, akhirnya kita berkecukupan, dan itu juga bisa memotivasi orang untuk mengatasi situasi krisisnya. Jadi ada 3 situasi itu yang dimaksud menurut pendapat Ustadz Nu'man dengan wama binikmati rabbika fahaddits. Makanya saya jadi seger nih ketika mendengar penjelasan Ustadz Nu'man, berarti bukan sembarang nikmat itu kita ceritakan, karena kalau nikmat yang diceritakan oleh nikmat yang diceritakan oleh Atta Halilintar misalnya, itu bikin orang ngiler gitu kan, itu dan nggak ada hikmahnya dan nggak ada pelajaran yang diambil dari situ gitu. Tapi ketika kita bicara tentang nikmat yang kita rasakan yang berasal dari Allah di saat-saat krisis, 3 krisis tadi, ketika kita yatim, ketika kita dalam kebimbangan atau ketiadaan hidayah, mungkin ada orang yang dulunya belum Islam terus hijrah gitu kan. Nah, itu kan nikmat gitu yang bisa diceritakan dan bisa memotivasi untuk teman-teman yang lain yang sedang menuju hijrah gitu kan, masuk ke Islam dan atau makin dekat kepada Allah. Atau nikmat di saat kurang berkecukupan. Jadi ada 3 itu, sama satu lagi yang tadi. Jadi nikmat yang luar biasa, yang merupakan hadiah yang luar biasa adalah Al-Quran. Jadi bercerita tentang Al-Quran seperti
seperti yang dilakukan oleh komunitas Aman Al-Quran Indonesia di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini sebenarnya bagian dari implementasi wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Jadi ada 3 tadi, time of crisis, 3 jenis krisis tadi, plus satu lagi adalah nikmat yang berupa hadiah Allah yang luar biasa, yaitu Al-Quran. Itu aja sih saya sedikit nambahin apa yang saya alami yang membuat saya bertanya-tanya terhadap ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, karena saya juga pernah ditanya itu, tapi saya juga waktu itu belum punya jawaban yang cukup solid gitu. Apakah semua nikmat, sembarang nikmat yang kita punya itu bisa kita ceritakan, karena nikmat yang kita punya mungkin orang lain nggak akan bisa punya, itu malah bukannya memotivasi tapi malah membuat orang nggak semangat gitu, atau mungkin malah membuat orang nggak nyaman dengan kita gitu kan. Tapi ketika saya mendengarkan Ustadz Nu'man menjelaskan tentang saat-saat krisis yang bisa dialami oleh setiap manusia, terus mereka berhasil keluar dari krisis dengan bantuan dan perlindungan dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu malah bisa memotivasi teman-teman kita yang lain. Itu aja Teh Nifah, Mas Fajar, sekali lagi jazakallahu khairan katsiran Mas Fajar. Baik, terima kasih Pak Heru. Ini tadi pas Mas Fajar menyampaikan, memang tadi aku ada break sebentar gitu ya, ada keperluan, terus saya lanjut lagi pas di ayat ke-9, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Itu tuh aku langsung ingat beberapa hari yang lalu tentang kita tuh rame-rame gitu ya ke anak yatim. Itu luar biasa banget gitu ya, ketika kita itu benar-benar menggembirakan anak yatim, itu tuh dampak ke kita itu rasanya tuh enak banget gitu ya. Dan apa yang aku rasakan di surat Ad-Duha ini pembelajarannya yaitu satu, itu belajar tentang empati. Tadi kan Mas Fajar menyampaikan kalau kita diomong gitu ya, yang nggak sesuai dengan kita, yang bikin kita nggak enak, pasti kan kita kan nggak suka gitu ya Mas ya. Berarti kitanya sedih, dan itu kan kita harus empati, dan empati itu kan meraba rasakan, nah balik lagi ke rasa gitu ya, meraba rasakan perasaan orang lain sebelum kita mengucapkan apa yang ingin kita ucapkan gitu. Jadi ketika kita mau mengucapkan ke orang lain, kita tuh harus meraba rasa ke diri kita dulu gitu. Kira-kira kalau aku diomong kayak gini, sakit hati nggak ya? Misalnya nih aku nanya ke Mas Fajar kapan nikah? Gitu ya. Biasanya itu kan pertanyaan yang kayaknya udah turun-temurun dari dulu ya, kalau udah mau lebaran gitu. Mas Fajar kapan nikah gitu ya. Yang udah nikah kok nggak punya anak-anak? Nah, yang punya anak, yang udah punya anak, anaknya jangan banyak-banyak, udah wait terus digituin ya. Bahkan saya sendiri ya, baru aja tadi pas sahur saya ngobrol gitu ya, paling nanti ya pas kalau misalnya mau mudik gitu ya, nanti pasti ada pertanyaan yang aduh itu luar biasa banget gitu ya, tapi aku bakal sabar, dan kita tuh justru harus kasihan ke orang yang berbicara seperti itu, karena orang yang berbicara seperti itu terhadap kita berarti hati dia itu sedang terkikis, hatinya terkikis rasanya, karena dia tidak memiliki empati, rasa empatinya itu terkikis gitu. Jadi kita tuh harus berempati ke dia, cara untuk bisa memaafkannya gitu ya, kita harus berempati ke dia bahwa dia nggak tahu bagaimana perasaan kita ketika diomong seperti itu, dan setelah kita udah harus sadar keadaan dia, karena dia yang rasanya terkikis, terutama rasa empatinya terkikis, kemudian kita harus memaafkan ya, karena orang dia nggak tahu gitu kan, jadi kita harus memaafkan gitu. Kemudian kita ya udah kita doakan aja. Itu yang membuat saya pribadi itu ketika ada orang yang berbicara kurang enak ke aku, itu aku memaafkan gitu. Dan di ayat yang ke-9, maka terhadap anak yatim jangan engkau berlaku sewenang-wenang. Itu aku suka banget ya di kalimat itu. Dan bahkan kemarin saya share di grup teman-teman Quran Journaling gitu ya, karena program Quran Journaling itu kan berbayar, itu infak Mas Fajar gitu ya. Hanya saja infak yang kita dapat itu kita akan serahkan ke anak yatim, ke duafa, dan kita kasih ke THR ke guru ngaji. Setelah kita ada 100 bingkisan lebih, kita udah tersebar di beberapa kota. Kemudian di sini saya ingin teman-teman gitu kita bagi buat anak yatim gitu ya.
Dan di uang yang saya pegang kemarin itu hanyalah 400.000. Dan itu hanya buat kebeli bingkisan yang isinya baru dua jenis bingkisan gitu isinya. Dan ketika belanja uang 400.000 itu habis dan malah kurang gitu, minus gitu. Tapi bagi aku nggak apa-apa, Bismillah, mudah nanti bakal tergantikan gitu. Nah ketika pulang belanja untuk bingkisan itu, pulang baru aja nyampe rumah langsung ada yang transfer, Mbak Nifa ini nitip gitu ya, sekian. Ya Allah, itu bisa buat bayar nasi box itu kemarin saya 45 nasi box. Terus roti tawar seharga 900.000 itu belum ada uangnya. Aku berdoa lagi, ya Allah, Bismillah, mudah ada lagi yang ngasih, itu langsung dikasih lagi, ada lagi yang ngasih lagi, ada lagi yang ngirim langsung ke rumah. Itu jajanan anak-anak itu satu dus, ada yang satu kresek, itu banyak banget ya. Yang ketika kita mau jalan di jalan Allah dan menolong dan menggembirakan anak yatim, Allah itu memudahkan banget kita gitu. Dan yang aku rasakan ketika ke anak yatim itu ya, itu adalah rasa syukur gitu ya. Makanya di ayat ini pun ada ya, ketika kita harus bersyukur gitu. Jadi kalau kita ingin bagaimana kita cara bersyukur gitu, coba kita ke anak-anak ke panti gitu ya, melihat anak yatim di sana, ada di sini yang kemarin kita bagikan itu banyak yang kekurangan gizi gitu, banyak yang kekurangan gizi, dan itu bikin ya saya pribadi itu sangat terenyuh banget itu. Ya Allah, aku masih bersyukur masih bisa makan, masih bisa nikmatin beli buah, beli susu gitu ya. Bagaimana dengan mereka yang ayahnya nggak ada dan mereka jualan gitu, ada yang memang dia itu jualan kerupuk seblak yang saya bantu jualin, dan dia jualan itu tuh buat beli buat beli kasur kayak gitu. Itu nggak bisa ketika aku nekat gitu, saya bilang teman aku ini modalnya modal nekat dan bermodal 400.000. Dengan kalau misalnya dihitung secara manusiawi itu nggak cukup, tapi ketika Bismillah gitu ya, yakin gitu Allah akan turun tangan, itu ya Allah, nangis, aku benar-benar nangis gitu ya. Ya Allah, ada lagi gitu ya, sampai sisa itu, sampai ada sisa uang, dan alhamdulillah kita akan bagikan lagi gitu. Itu luar biasa banget. Allah itu buat kita tuh luar biasa banget. Apa yang ingin kita lakukan, yang penting itu di jalan Allah, itu Allah akan membantu gitu, Allah akan turun tangan gitu. Berarti hanya di surat Ad-Duha tadi ya, dari ayat ke dari pokoknya ketika Allah itu mendapati Rasulullah itu yatim, Allah itu melindunginya gitu kan. Dan di situ saya sadar begini, Allah itu selalu bersama kita loh gitu ya. Tinggal kita ini ingat nggak ya sama Allah gitu. Sering nggak, gimana ya, aduh nggak bisa diomongin dengan kata-kata. Kayaknya aku harus merenung dulu ini Mas Fajar. Ini luar biasa banget penyampaian tentang surat Ad-Duha dari Mas Fajar, dan aduh itu buat bahan perenungan. Jadi ketika saya nggak ada pertanyaan gitu Mas Fajar, berarti saya harus banyak merenung dulu, meratapi apa yang saya rasakan gitu. Itu luar biasa banget ya Allah gitu. Nah, bagaimana teman-teman, adakah yang ingin sharing? Adakah yang ingin bertanya? Silakan. Saya buka sesi bertanya dan sesi sharingnya, mangga. Kalau nggak ada, akan saya cukupkan aja sesi sharing subuh pagi ini. Tapi sebelum ditutup, mau minta Mas Fajar nih kata-kata motivasi buat kita semua. Karena ini kan sudah di penghujung Ramadan, Mas. Kalau aneh sih sebenarnya ana akhwaju ila nasihah minkum. Justru kalau nasihat itu sebenarnya saya sendiri sih yang malah lebih butuh gitu. Lebih butuh. Tapi yang namanya orang Islam kan yang kata Allah itu tanasuh. Tanasuh itu tuker-tuker gitu. Interaksi nasihatnya dari dua arah. Wadakir kadalika fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan. Kalau saya sih ini kan kita udah di akhir hampir penghujung Ramadan. Ini juga sebenarnya nasihat buat saya pribadi yang masih sering lalai
banyak banget waktu yang terbuang begitu aja. Itu bagi saya melalaikan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya kita sering kali bilang, rindu banget mau ketemu Ramadan. Itu sebelum Ramadan. Setelah Ramadan nyesel banget. Banyak waktu di Ramadan itu terbuang. Tetapi pas masuk Ramadan, ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, sama aja, nggak kayak kayak nggak ada yang terjadi apa-apa, kayak keistimewaan Ramadan itu ya kayak nggak ada gitu. Jadi di sini kan kita menanyakan diri, sebenarnya omongan, kata-kata, quotes yang kita bilang itu nyesel-nyesel itu sebenarnya itu artinya apa gitu. Ana itu kadang tanya sendiri. Soalnya kan nggak sedikit setelah Ramadan berakhir itu, setelah Ramadan berakhir mereka bilangnya apa? Kita sih, bukan mereka. Eh, Nyesel banget ya Allah, nyesel banget nih. Sedih. Sedih nih. Aduh, nyesek di update kan. Aduh, enggak lah, enggak ada lawan lah pokoknya kata-katanya, ya seolah-olah enggak bakalan ketemu Ramadan lagi. Perkataannya itu, waduh. Tetapi pas deket-deket Ramadan itu, ya Allah, tahun kemarin aneh udah gini ini rindu banget ketemu Ramadan, pengen bang. Setelah datang Ramadannya, enggak dimanfaatin. Coba nih bayangin nih, misalnya nih ada orang nih, ada temen dia bilang, kamu maaf ya, tadi itu pas kamu ziarah ke rumah aneh nggak bisa ngasih terbaik, aneh cuma lalai doang, aneh nggak bisa merhatiin kamu. Maaf, kamu ngomong sendiri terus aneh gini, nggak memperbaiki muamalah sama kamu, nggak ada nggak menghormati tamu. Nah, terus pas dia pergi, pas mau datang kembali kita telepon lagi nih. Kapan datangnya? Oh, sebulan lagi. Aduh, aku udah rindu banget, malah nggak kuat, pengen ketemu. Pas datang lagi, diabaikan. Nah, kira-kira dengan logika analogi seperti itu gimana ya orang? Itu nyesek banget kan? Iya. Nah gitu ya. Berharap sih saya pribadi, kemudian teman-teman juga, jika ini memang sebuah nasihat, perkataan seperti itu tidak hanya sebatas ucapan, kata tanpa realita gitu kan, cuman kata-kata omdo gitulah istilahnya. Kalau dalam bahasa Arab kita istilahkan dengan kalam faring, ngomong kosong, ngomong yang cuman biar kelihatan kalau kita itu Sedih. juga nyesel gitu, sedih. Iya, elah, sedih itu nggak perlu diperlihatkan lah kali kan sama orang, diupdate di sini, khususnya kita kan di masa sekarang ini yang segala gerak-gerik kita itu harus diekspos, di up ke sosmed, di update di Twitter, di IG, di Facebook, di SU, di status WA ataupun di yang lainnya. Padahal sebenarnya kita nggak ngerasain apa-apa, cuman kata-kata doang. Nah itu tuh bagi anak itu membohongi diri sendiri, dan itu justru kalau kita membohongi diri sendiri gitu, pernah nggak sih ngerasa, masa cukuplah orang lain kita bohongi, terus diri sendiri juga dibohongi, ya elah, nggak usah bohongi sendiri lagi kali. Tugas membohongi dirimu itu udah tugas orang lain, udah orang lain kan membohongi, ikut-ikutan membohongi diri. Nah, kan nggak seru. Jadi saya bilang gitu ya, memang kalau memang benar-benar menyesal, penyesalan itu dibuktikan, karena setiap ucapan itu emang harus ada buktinya, nggak cuman ngomong udah aku nyesel tapi nggak ada buktinya, ya sama aja kamu nggak nyesel tuh namanya. Jadi nggak cuman dari kata-kata gitu, tapi juga direalisasikan. Nah, karena kita kemarin itu udah nyesel banget, sekarang juga udah apa namanya, sebelum Ramadan itu udah bilang rindu banget sama bulan Ramadan. Nah ini nih, Ramadan masih ada. Seperti kata ulama itu, kalau misalnya itu yang
sebelum-sebelumnya kita belum memberikan yang terbaik, maka untuk memperbaikinya itu ada di sisa-sisanya itu harus kita perbaiki supaya kita tutup dengan husnul khotimah. Kalau misalnya husnul khotimah itu insya Allah yang sebelumnya juga ikut bagus. Daripada sebelumnya bagus, tapi setelahnya malah buruk, kayak itu kan nggak bagus. Karena wa innamal a'malu bil khawatim, di ibrah itu intinya itu penilaian di akhir, seperti yang disampaikan oleh Mbak Nipa tadi kan, analogi skripsi gitu. Masa dia udah belajar 7 tahun nggak ikut skripsi, nggak mau skripsi gitu kan, ikut skripsi tapi pas bagi sesi tanya jawab udah mau keluar wisuda langsung, kan nggak lucu kan. Masa ada orang kayak gitu kan nggak kan logis lah. Ya seharusnya ente kalau mau lulus ya harus selesaiin semua. Nah sama kayak gini. Nah, apalagi kita di bulan suci Ramadan ini, khususnya di malam terakhir, 10 terakhir itu kan ada malam yang udah familiar sekali, di Lailatul Qadar udah berjuta-juta kali disampaikan oleh para ustadz. Tetapi kita perlu merenungi kembali bahwa itu gimana loh menjadikan Lailatul Qadar itu nggak cuma rutinitas ceramah sehari-hari gitu, nasihat yang wajib disampaikan apalagi di 10 hari terakhir Ramadan. Enggak, gimana kita mulai dari sendiri istisyar, merasakan bahwa itu memang benar-benar penting, kemudian benar-benar harus kita gapai. Nah, yang saya mau tekani bahwa Lailatul Qadar itu kan cuma sekali sehari semalam nih. Semalam enggak cuman Tiap malam. enggak semuanya gitu kan. Nah, jangan fokus mencari malamnya itu. Nah, daripada kita fokus cari tanda-tanda Lailatul Qadar, ini Lailatul Qadar enggak. Mending kita fokusnya sama ibadah di setiap malam di 10 terakhir. Cari aman kan? Cari aman nih. Kalau misalnya ada 10 dus nih, 10 kotak, 10 kotak. Di 10 kotak ini ada berlian yang harganya tuh ya Allah mahal banget. Terus dikasih ke kita cuma-cuma, dan kita dikasih nih 10 kunci untuk bisa membuka setiap lemari. Nah, kira-kira di saat seperti itu kita mau buka 1 kotak atau 10? 10. Nah, 10 dong, seharusnya gitu kan biar cari aman. Kalau cuma 1 kan Allah ya elah ini kosong kan ya mending biar kita dapat ya dimaksimalkan aja gitu. Nah, satu lagi terakhir ya, bahwa malam Lailatul Qadar itu ini atau di kampung Ani atau cuma semua ya. Kalau itu bagi Ani sih, saya tuh memahaminya itu malamnya dimulai dari badan maghrib sampai terbit fajar, yang malamnya itu bernilai 83 tahun lah kalau kita tahun kan, ataupun lebih 1000 bulan gitu kan. Itu kan malam ya, jadi ibadahnya itu ya dimulai malam itu, nggak mesti jam 12 malam datangnya gitu kan. Kalau di masyarakat Ana itu di kampung, orang memahaminya bahwa malam Lailatul Qadar itu kayak ada malaikat gitu yang hadir di malam, terus pas dia turun baru. Nah, kalau Ana sih memahaminya itu malam yang diberkahi. Jadi malam itu yang namanya malam dari maghrib. Jadi ibadahnya dari maghrib aja, nggak usah dikhususkan. Ini mau ibadah jam 12 malam. Ternyata jam 12 dia ketiduran. Nah, mending kita manfaatkan dari maghrib sampai hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar sodik kan. Fajar sodik ya adzan subuh itulah. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau benar-benar mau memanfaatkan ya memang ibadahnya itu dimulai dari sholat maghrib, nggak usah cari-cari alamat. Sekarang itu kan kita kan malah fokus sama alamatnya, tanda-tandanya, terus meniadakan ibadat, abaikan. Padahal seharusnya ya kita fokus ibadat aja. Itu Lailatul Qadar apa enggak juga, yang penting malam hari, gitu juga siangnya. Ikutlah, usahakan. Nah, kita masih punya sisa nih, dimanfaatin. Kalau benar-benar kita nyesal, ya kita manfaatin aja sama-sama. Nah, mudah-mudahan ini jadi dzikra, pengingat buat saya pribadi. Kemudian jika memang ada hal yang perlu dijadikan pengingat buat teman-teman, ya silakan disaring mana yang perlu diambil, kemudian mana yang perlu ditinggalkan. Saya cukup demikian.
saya tutup dengan Allahu yaqulu bi'idina ila ma fihi khairul lisamal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Fajar. Aduh, nggak bisa nggak meneteskan air mata, nggak bisa nggak nangis gitu Mas Fajar atas pengingatnya ya. Jadi ya sih sering ketika udah mau Ramadan itu Mbak, saya di sosmed itu ya, di beranda saya itu banyak banget postingan-postingan tentang berapa hari lagi Ramadan, berapa hari lagi Ramadan. Nah, ketika sudah selesai gitu ya bulan Ramadan, mereka banyak yang sedih juga gitu, misalnya Ramadan sudah meninggalkan kita, Ramadan sudah gini gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di Ramadan. Dan saya pernah merasakan seperti yang Mas Fajar sampaikan itu tentang membohongi diri gitu ya. Jadi aku merasa sedih, tapi ketika bulan Ramadan 30 hari itu saya tidak melakukan perubahan sama sekali itu. Walaupun mungkin ada, tapi aku anggap itu aku nggak ada perubahan sama sekali, dan itu bisa dibilang saya itu memang membohongi diri aku sendiri gitu ya. Dan sedih ketika ternyata udah takbiran gitu, baru sedih nangis gitu kan. Jadi ini aduh ya mudah-mudahan gitu ya, saya berharap ya mudah-mudahan di Ramadan ini saya menjadi diri yang lebih baik, dan teman-teman semua juga mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan nih hari-hari di penghujung Ramadan. Jangan sampai di 10 hari terakhir ini gitu ya, di sini ada malam-malam yang spesial, kita tuh lewatkan banget gitu. Mau dikasih berlian malah kitanya nggak ada gitu kan. Itu kan luar biasa banget sayangnya gitu. Nggak diambil. Dan kita kan selalu menunggu-nunggu kan malam Lailatul Qadar gitu kan. Kalau nggak pas ada juga yang aduh udah 7 hari terakhir puasa akunya haid misalnya. Ya, dia merasa sedih gitu kan. Dan bagi teman-teman yang khususnya perempuan, ketika kita bisa melewati bulan 7 hari Ramadan gitu ya, di hari-hari terakhir Ramadan dalam keadaan tidak haid, ayo kita manfaatkanlah gitu ya. Soalnya di sana bagi para perempuan yang lagi haid itu mereka juga kangen nih, rindu pengen merasakan, ingin ibadah gitu, walaupun mereka tetap bisa ibadah dengan cara yang lain gitu. Itu saja sih dari saya. Jadi marilah gitu ya, kita bersama-sama saling sharing, saling memotivasi. Inilah salah satu tujuan sharing subuh ini Mas Fajar. Jadi kita itu saling memotivasi, saling mensupport teman-teman, saling mengingatkan bahwa ayolah kita mengevaluasi diri, ayolah kita bareng-bareng ke arah menuju jalan yang lebih baik itu, memperbaiki diri agar lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu gitu ya. Dan saya sendiri ya ketika di Ramadan ini saya baru menggandeng Quran journaling, dan ketika saya mentadabburi Quran kemarin surat Yunus dan surat Al-Qasas gitu ya, itu aku sudah langsung jatuh cinta gitu Mas. Jadi ketika beneran ya, dan ketika kita sudah mentadabburi dan tahu begitu cintanya Allah gitu ya, dan begini ya artinya gitu ya, dari satu ayat ini artinya tuh begitu dalam gitu ya, dan ternyata begitu besar rasa cintanya Allah buat kita, hanya saja kita tidak tahu, karena yang di dalam Al-Quran itu ayat-ayat, dan ayat-ayat itu kan tanda-tanda. Kalau kita tidak bisa membaca tanda-tanda itu, kita tidak tahu bahwa itu tuh bentuk cintanya sama Allah. Kita udah dikasih cinta, cuma kita nggak tahu gitu, karena itu dalam bentuk tanda-tanda gitu. Makanya bagaimana kita bisa membaca tanda-tanda itu, makanya kita harus mentadaburinya gitu. Saya lupa siapa ya kemarin yang sharing bahwa kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, kita kuncinya yaitu kita tahu arti apa yang kita baca. Itu ya kalau kita mau khusyuk gitu. Jadi ketika benar Mas siapa ya? Saya lupa. Pak Heru atau siapa saya lupa ya. Jadi ketika kita baru di Al-Fatihah aja gitu ya, kita udah ingat nanti buka sama apa, nanti ngabuburit beli apa pas ngabuburit gitu ya. Terus apalagi kalau para emak-emak gitu ya, pikirannya udah baru sholat di subuh aja udah kepikiran ini tukang sayur udah lewat belum, nanti mau beli apa buat buka puasa gitu kan. Terus nanti udah belanja buat buka puasa, terus nanti sholat dohornya gitu ya, udah keingetan lagi ini nanti mau masak apa buat
buat buka, terus udah maghribnya ini nanti sahur kira-kira mau masak apa, itu terus kepikiran gitu. Nah biar kita nggak kepikiran seperti itu, kita harus tahu baca arti dari apa yang kita bacakan itu. Itu juga saya sedang belajar, benar-benar saya lagi belajar banget mentadaburi Al-Fatihah, terus surat-surat yang lainnya itu saya sedang mencoba karena saya ingin khusyuk gitu ya. Dan masya Allah banget ya, mungkin ya Allah sudah mengatur hatiku gitu di Ramadan ini, ayo Nifah gitu ya, gandeng Quran journaling gitu, karena sekarang kamu yang kamu perlukan adalah mendekatkan diri dengan Al-Quran, berinteraksi lagi dengan Al-Quran gitu ya. Karena kemarin saya fokusnya ke parenting, saya sholat, saya ibadah gitu ya, tapi untuk berinteraksi dengan Al-Quran, untuk mentadaburinya itu saya masih bisa dibilang jarang gitu. Udah baca artinya udah, tapi tidak mentadaburi ini maksudnya seperti apa ya gitu. Maksudnya apa ya, kecuali saya mendengar ceramah, dan itu pun bisa dibilang itu jarang karena saya fokusnya ke di parenting karena waktu kemarin saya ingin menemukan sebuah rasa yang hilang di dalam diri saya gitu ya. Rasa yang atau fitrah seorang perempuan yang terkikis dalam diri saya, dan setelah fitrah itu dan rasa itu kembali dan saya temukan, masih ada yang kurang gitu. Apa sih yang kurang untuk hati saya gitu. Dan alhamdulillah di Ramadan ini Allah tuh kasih ilham, kasih hidayah bahwa yuk kamu ketok Quran journaling gitu, gandeng Quran journaling, ketok Pak Heru gitu ya, tawarkan program ini gitu ya. Dan kenapa saya menawarkan program sharing subuh Ramadan itu, jujur ya buat saya pribadi, karena seringnya gitu ya, ketika habis sholat subuh itu ngantuknya luar biasa Mas, ngantuknya itu luar biasa dan pengennya tidur gitu ya. Dan saya nggak mau gitu ya habis sholat subuh gitu ya, apalagi di bulan Ramadan ini aku habiskan buat tidur, nggak mau gitu kan. Akhirnya saya sampaikan ke Pak Heru, Pak ada program ini, tujuannya apa gitu kan. Tujuannya biar ini buat saya pribadi, biar saya tidak tidur gitu di subuh gitu kan. Karena dan ternyata banyak yang sehabis sahur sholat subuh udah tidur gitu Mas, kan itu enak banget gitu, udah kenyang gitu kan, aduh seger, apalagi udah kenyang terus mandi, aduh itu buat tidur enak banget. Dan kemarin itu beberapa kali saya juga diuji sama Allah, udah gantian Mas Demsi yang MC, aku pengen istirahat, pengen tidur. Itu berkali-kali saya diuji seperti itu, dan alhamdulillah saya sadar ya Allah gitu ya, pasti ini ujian buat aku biar aku tidak melek nih di subuh gitu. Walaupun Mas Demsi yang nge-host, saya tetap standby gitu, karena saya sadar kalau misalnya Mas Demsi yang nge-host terus aku tidur, berarti aku kalah gitu sama setan gitu sama godaan gitu. Itu sih kalau dari saya pribadi, kemudian saya pribadi gitu ya, dengan adanya sharing subuh ini dan saya menjadi diri yang lebih baik gitu ya, karena saya juga sedang belajar, masih terus belajar dan terus belajar. Karena kata Bang Safik, kita jangan puas belajar dalam satu hari ini gitu, jangan puas gitu. Dan kata Bang Safik juga, kita itu sebentar lagi akan jadi masa lalu gitu. Gitu sih dari saya. Sebelum penutup, terima kasih banyak kepada Mas Fajar ya, jazakallah khairan katsiron, Pak Heru juga, dan teman-teman semuanya jazakumullah khairan katsiron. Alhamdulillah ini udah jam 7 lewat 6 menit, mohon maaf saya banyak yang nyerocosnya, karena saya saking senengnya gitu ya, dan ingin berbagi sama teman-teman gitu. Itu aja sih. Alhamdulillah sharing subuh pagi ini di hari ke-21 sudah selesai dengan pembahasan surat Ad-Duha. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.